Mencari guru. Mencari guru. Mencari guru. Mencari guru. Kau pasti lapar. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Masih ada lagi jika kurang. Pola ini. Mengapa sangat mirip dengan yang ada di lenganku? Dengan tanda lahirku. Waktu yang sangat buruk. Kau sedang makan. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Long kami mengundangmu untuk minum teh. Tuan Long dia lagi. Aku tidak mau pergi. Tolong pergi. Bajingan, aku di sini untuk memberitahumu. Aku tak datang menanyakan kau akan pergi atau tidak. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Keparat, lepaskan guruku. Pengemis kotor. Kau mengotori pakaianku. Hajar dia. Pukul dia lebih keras. Pengemis kecil. Berhenti memukul, cepat lari. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Kasih sayang yang sangat dalam. Guru, awas. Wetian, kau mencari mati. Untuk menemanimu dalam kematian. Yin Yang. Seribu tahun telah berlalu. Sejak kapan negara naga memiliki begitu banyak sampah? Leluhur telah kembali. Jin Huu, pemimpin Jiu Xiao Shengo. Murid Jiu Xiao Shen Gong mematuhi perintah. Terbanglah bersamaku dengan pedang. Menuju Yun Cheng. Baik. Siapapun yang menyerang negara naga milikku akan mati. Sun Yu, murid surgawi lembah Fan Ye. Murid lembah Wen Yen, dengarkan perintahku. Bersihkan medan perang segera. Ikuti aku ke Yun Cheng. Buyuran penguasa negara naga. Mungkinkah dari 1000 tahun yang lalu, orang yang mendirikan negara naga, Kaisar Naga itu masih hidup? Kau pengemis kotor. Kau berani menghina kami, saudara-saudara. Serang. Bocah, apakah kau tahu untuk siapa aku bekerja? Kau berani memukulku. Siapa? Tuan keluarga Long Long Tianxian. Aku beritahu padamu, keluarga Long di Yuncheng adalah langit. Kau sudah mati. Jika dia adalah langit, maka aku akan menembusnya. Lancang. Keluarga Long di Yuncheng adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Kekayaan mereka menyaingi sebuah negara. Terlebih lagi, Tuan Long kami adalah harapan masa depan dari 4 keluarga besar Yuncheng. Adik laki-lakinya juga merupakan penerus Jiu Xiao Shengo. Kau tidak akan mampu memprovokasinya. Jiu Xiao Shengo. Kata-kata itu benar-benar membawa kenangan. Jiu Xiao Shengo itu adalah kekuatan tingkat atas di negara naga. Dengan memprovokasi Tuan Lon hari ini, kau telah memprovokasi seluruh Jiu Xiao Shengo. Aku jamin di negara naga, kau tidak akan lagi memiliki tempat untuk tinggal. Hanya seorang anak dari keluarga Long. Aku tidak peduli siapa yang mendukungnya. Di depanku dia hanyalah seekor semut. Kau berani tidak menghormati Tuan Long dan pemimpin. Saudara,
Ambil senjata kalian dan serang. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Pemimpin ke-96 dari Jiu Shaoshen Gong. Jing Hu hormat pada leluhur. Pemimpin lembah ke-128 dari lembah Fan Yin. Xue Yo hormat pada leluhur. Kalian semua menyingkirlah untuk saat ini. Jangan menakuti orang-orang biasa. Ya. Dia benar-benar terlihat. Persis seperti guru. Berhenti memukulnya. Pengemis kecil kau, tidak apa-apa. Di mana mereka? Mungkin lapar. Pulang untuk makan. Luo Yan, ada apa denganmu? Kursi roda saudaramu sudah rusak selama beberapa hari. Dan aku belum melihatmu menggantinya. Apakah kau peduli pada saudaramu? Jati kakak gimana gitu? Aku mengerti. Ibu, aku akan segera pergi membelinya. Sudah cukup. Segeralah kembali setelah kau membelinya. Ada tamu yang datang ke rumah. Aku minta maaf pengemis kecil. Jika kau tidak keberatan, datanglah lagi ke sini besok. Aku akan mentraktirmu makan. Untuk berterima kasih dengan layak. Baiklah. Pengemis kecil. Sampai jumpa besok. Ini adalah tanda Phoenix milik guru. Dia adalah guruku. Leluhur, masalah ini sangat penting. Kita harus melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tanda dari tadi. Apakah persis sama dengan milik guru? Aku tidak bisa memastikannya. Aku akan memberimu waktu selama sebatang dupa. Aku ingin semua informasinya. Ya. Guru. Dia sangat mirip denganmu. Betapa aku berharap dia adalah dirimu. Benarkah? Aku akan pergi dan memastikannya sendiri. Luoyan. Pernikahan kita akan segera diadakan. Tidak akan lama lagi, kau akan menjadi wanitaku. Sangat indah. Ini pertama kalinya aku melihat gaun yang sangat indah. Tentu saja, itu dikirim oleh Tuan Long. Cukup. Pergi dan segera coba pakaian itu. Ya. Setelah besok, saya Luo Wen dan keluarga Luo akan bergabung dengan kelas atas negara naga. Maka kita tak perlu hidup dalam kondisi terdegradasi ini, menggunakan Anda seorang diri. Ditukar demi 1 abad kemakmuran keluarga Luo. Itu benar-benar perdagangan yang berharga. Hotel Yuncheng, Anda terlalu baik. Selamat. Hari ini penguasa negara naga akan secara pribadi pergi ke lokasi. Kiwei kepala keluarga Ki. Zhao Qianlai kepala keluarga Xiao. Selamat atas kebahagiaan besar Anda. Suang Bei kepala keluarga Su. Anda terlalu baik, Paman. Saya mendengar Tian Hao baru-baru ini belajar di Jiu Shaoshen Gong. Apakah ini benar? Benar. Adik laki-laki saya telah diterima oleh pemimpin Jiu Shaoshen Gong sebagai murid pribadi. Dia saat ini sedang mempelajari teknik Istana Dewa. Murid pribadi pemimpin. Tian Hao benar-benar luar biasa. Itu bukan apa-apa. Keponakan kau menikah hari ini. Saya bertanya-tanya putri dari keluarga mana dia. Terlepas dari putri keluarga mana dia, selama dia menikah ke dalam keluarga Long, itu adalah berkah besar bagi leluhurnya. Mama. Saya bertanya-tanya gadis mana kali ini yang akan menjadi tumbal lain untuk menjilat keluarga Long di antara 4 keluarga besar kita. Siapa yang tidak tahu kecenderungan Tuan Long? Dia sudah menyebabkan kematian beberapa istri. Selamat. Selamat. Saya kira yang ini adalah protagonis hari ini. Hari ini adalah hari perayaan besar bagi keluarga Luo kami. Terima kasih para tuan, karena tak merendahkan keluarga Luo kami, dan bersedia untuk hadir. Nyonya Li, Anda terlalu baik. Luar biasa. Luo Wen akhirnya memulai hidupnya sendiri. Sebagai kakak perempuannya, aku akhirnya bisa tenang. Nyonya Li, sudah hampir waktunya. Kapan pernikahan akan dimulai? Mulai. Pernikahan akan segera dimulai. Mohon sambut pengantin wanita. Luo Yan.
Ibu. Leluhur, sebuah pesan telah tiba dari Hotel Yuncheng. Hari ini adalah pernikahan Nona Luoyan dan tuan keluarga Long Tianxiang. Luoyan, jika kau adalah reinkarnasi dari sang guru, selain diriku, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Ayo pergi segera berangkat ke Yuncheng. Adik, kau memang masih hidup. Ibu, apakah ibu salah? Hari ini jelas pernikahan adik laki-lakiku. Bagaimana bisa menjadi milikku? Tuan Long, orang yang dimaksud ada di sini. Mahar 10 juta yang kita sepakati. Lihat sisanya. 5 juta kan? Apa yang terburu-buru? Setelah menikahi si cantik ini dan membawanya pulang, sisa uangnya akan secara otomatis ditransfer kepadamu. Bagus. Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Perusahaan saudaramu baru saja dimulai. Dia akan perlu menikah dan membeli rumah nanti. Ada banyak hal yang membutuhkan uang. Untungnya Tuan Long tidak memandang rendah dirimu dan bersedia menikahimu. Dia bahkan memberikan keluarga kita mahar 10 juta. Juga beruntung kau adalah seorang gadis. Akhirnya kau menjadi berguna. Kau patuh saja dan menikahlah dengan Tuan Long. Ibu, apa yang sebenarnya ibu bicarakan? Untuk bisnis adikku, aku sudah memberikan 200.000. Apa maksudmu dengan 200.000 milikmu? Itu milik saudaramu. Aku beritahu padamu, tanpa saudaramu, mungkinkah kau bisa menemukan suami yang sebaik itu? Apa? Kakak, ibu belum jelaskan cukup jelas. Jika ibu tidak melakukannya demi kepentinganku, kau sudah lama dijual ke luar negeri. Tidak. Tidak seperti ini. Kalian semua membohongiku kan? Aku mengerti sekarang. Pasti itu Tuan Long. Dia pasti telah mengancammu. Itulah sebabnya kau harus berbohong padaku. Benar kan ibu? Luoyan, apa yang dikatakan ibu? Semuanya bohong. Benar kan? Ibu jelas memasakkan makanan lezat untukku. Dan bahkan membelikanku pakaian baru. Selama bertahun-tahun ini. Ini pertama kalinya dia membelikanku hadiah. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Dan saat kau berada di kursi roda, itu juga aku sedikit demi sedikit menabung uang untuk membelikannya untukmu. Saat kakimu lumpuh, itu juga aku yang tetap berada di samping tempat tidurmu, menyajikan teh dan air, dan merawatmu dengan membasuh kaki dan tubuhmu. Bagaimana mungkin kau berbohong padaku? Benar-benar bodoh yang menyedihkan. Semua yang dikatakan ibu adalah benar. Pernikahan ini juga sesuatu yang sengaja kami jebak agar kau datang. Tujuannya adalah uang mahar 10 juta milik Tuan Long. Lagi pula, kakiku itu juga dipalsukan. Semua ini adalah kebohongan. Kami tidak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Kau tidak lebih dari seekor anjing bagi kami. Kakimu. Semuanya palsu? Sekarang kau tahu. Adikku tersayang. Jadi, kalian berdua membohongiku. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku bekerja dari fajar hingga senja setiap hari. Hidup hemat dan menjalankan kedai. Hanya agar kalian bisa hidup lebih baik. Tapi apa hasilnya? Tapi pada akhirnya seperti inilah kau memperlakukanku. Bukankah itu semua atas keinginanmu sendiri? Cukup. Sebagai kakak perempuan, kau seharusnya secara alami berkorban sedikit lebih banyak untuk keluarga. Untuk menipuku, kau benar-benar berusaha keras. Tapi jika kau ingin memaksaku menikah, dalam mimpimu, kau belum jadi bagian keluarga Long kami. Dan kau sudah memiliki temperamen seperti itu. Apakah kau ingin keluarga Long kami di depan seluruh keluarga besar negeri naga kehilangan muka? Liu Rui ibu dari Long Tianxiang. Long Haishan ayah dari Long Tianxiang. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Long, ini semua salah gadis terkutuk ini. Mohon redam amarah Anda.
Anda bisa memukul atau memarahinya sesuka hati, tapi pernikahan ini harus tetap kita lanjutkan. Jika kau ingin masuk ke keluarga Long kami, tentu saja kau harus mengikuti keluarga Long kami. Aturan disiplin. Karena tidak mematuhi suamimu, kau harus dicambuk. Penjaga, bawakan tongkat hukuman kepadaku. Sang guru memang ada di sini. Ibu, tidak tolong. Tidak peduli apapun. Aku tetap putri kandungmu. Jangan panggil aku ibu. Siapa ibumu? Biar ku beritahu. Dulu, jika aku tidak melihat betapa cerahnya kulitmu, dan bahwa kau bisa menjadi untuk anakku sumber tenaga kerja gratis, aku tidak akan pernah memungutmu dan membawamu kembali. Kau mengatakan, kau bukan ibuku. Kau tidak lain hanyalah seseorang yang kupungut di pinggir jalan. Anak haram. Bagus, biarkan pernikahan berlanjut. Berhenti. Hari ini adalah pernikahan agung Tuan Long. Penyusup akan mati. Biarkan pernikahan dimulai. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Ini bukan keputusanmu. Pertama, bersujud kepada langit dan bumi. The film was translated and narrated by M Media. Kedua, bersujud kepada orang tua. Aku tidak akan menikah. Aku berjanji pada orang itu bahwa aku akan menunggunya menikahiku. Sudah berapa tahun kau mengatakan ini? 1 atau 2 tahun? Masa keemasan seorang wanita? Hanya beberapa tahun ini. Saat kau sudah tua, siapa yang akan menginginkanmu? Suami dan istri bersujud satu sama lain. Di mana kau? Kau bilang kau akan menikahiku. Mengapa kau belum datang? Jika kau tidak segera datang, aku hanya bisa menunggumu di kehidupan selanjutnya. Apakah kau melihatnya? Orang yang kau bicarakan itu sama sekali tidak adil. Aku adalah suami sejatimu. Kau hanya bisa menikah denganku. Pasangan suami istri saling membungkuk. Semuanya berhenti. Sudah 1000 tahun berlalu. Guru, akhirnya aku menemukanmu. Pengemis kecil. Itu kau. Kau di sini untuk menyelamatkanku. Ya, akulah yang datang untuk menyelamatkanmu. Kau belum sepenuhnya memulihkan ingatanmu. Kau telah melupakan pertunangan kita. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama darah diteteskan ke sumbu, dan lampu jiwa dinyalakan, ingatanmu dari 1000 tahun yang lalu, dan kemampuanmu akan pulih sepenuhnya. Luoyan, apakah kau bersedia menikah denganku?
Hanya denganmu? Aku akan menikahinya. Belum ada yang bisa menghentikanku. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Pengawal. Tian Xiang. Bocah bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Longku tidak memiliki dukungan? Nyonya, cepat pergi dan beritahu Tian Hao. Seseorang sedang berada di pernikahan kakaknya. Membuat keributan. Suruh dia segera datang ke sini. Baik, Tuan. Bocah, kau sudah mati. Apakah kau tahu siapa aku? Adik laki-lakiku adalah murid pribadi. Pemimpin Jiu Xiao Shengong. Jiu Xiao Shengong. Gengsinya diketahui oleh semua orang. Pengemis kecil apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Xiang. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kau akan berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Jiu Xiao Shengong adalah sekte nomor 1 di dunia. Memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh negara naga. Siapapun di antara mereka yang diambil secara acak, mampu menjadi pahlawan yang mendominasi suatu wilayah. Berani bertindak melawan keluarga Longku adalah penghinaan terhadap Jiu Xiao Shengong. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Begitukah? Jiu Xiao Shengong yang remeh itu tidak lebih dari sesuatu yang kubangun hanya karena iseng. Apa yang perlu Mereka yang tidak menghormati Jiu Xiao Shengong akan dieksekusi tanpa ampun. Tian Hao, kau sudah tiba. Mengapa pemimpin Jiu Xiao Shengong belum datang? Pemimpin pergi mencari leluhur. Dia akan segera tiba. Bagus. Tian Hao. Bocah inilah orangnya. Dia mengaku sebagai pendiri Jiu Xiao Shengong. Benar-benar lancang. Berani-beraninya menyamar sebagai leluhur. Dan secara terbuka memfitnah pemimpin Jiu Xiao Shengong. Kau sama sekali tidak menganggap Jiu Xiao Shengong sebagai apapun. Kau bilang aku menyamar sebagai sang leluhur. Lalu bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah murid Jiu Xiao Shengong? Maka aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Semua orang familiar dengan ini, bukan? Ini adalah satu-satunya token murid warisan Jiu Xiao Shengong. Aku juga mendengar bahwa orang yang mendapatkan token ini adalah penerus yang telah dipilih sebelumnya. Pemimpin Jiu Xiao Shengong. Keluarga Long adalah keluarga dengan dua sosok tangguh. Selamat. Selamat. Bocah, apakah kau melihat ini? Dengan token ini, seolah-olah pemimpin Jiu Xiao Shengong hadir secara pribadi. Kecuali penguasa, tidak ada yang berani membangkang. Sekarang, atas nama pemimpin Jiu Xiao Shengong, aku akan hancurkanmu yang bicara omong kosong. Seseorang yang tidak menghormati Jiu Xiao Shengong. Penilaian Jing Hou benar-benar buruk. Murid yang dia terima ini. Apa maksudmu? Beraninya kau memandang rendah diriku? Bakatnya biasa saja. Dan karakternya juga buruk. Dia tidak layak memasuki Jiu Xiao Shengong. Siapa kau sebenarnya? Dan kau berani membicarakanku? Token Jiu Xiao Shengong setara dengan pemimpin Qinmu. Mengapa kau tidak segera berlutut dan menjemput ajalmu? Itu hanyalah token biasa. Jing Hou, jika kau tidak muncul dalam 3 tarikan napas, pergilah ke kolam guntur untuk menerima hukumanmu. Berani buat marah leluhur muak hidup. Kau benar-benar merusak token Jiu Xiao Shengong.
Ini adalah provokasi terbuka terhadap martabat Zhu Xiao Shen Gong. Kau. Apakah kau berniat menjadi dengan Zhu Xiao Shen-gong? Zhu Xiao Shen-gong adalah milikku. Apapun yang ingin kulakukan, itulah yang akan kulakukan. Tian Hao, apa yang kau tunggu? Kirim dia ke alam baka. Jing Hu, sampai benar-benar terlibat dengan kalian para hama. Kau masih berani menghina pemimpin. Hari ini, aku pasti hancurkan tulangmu dan sebarkan abumu. Bunuh dia dengan cepat. Semua murid dengarkan perintahku. Hari ini Kinmu di Hotel Yuncheng menghina pemimpin Zhu Xiao Shen-gong kita, dan bahkan menyamar sebagai leluhur. Sombong dan angkuh. Eksekusi dia di tempat. Baik. Tidak. Pemimpin Zhu Xiao Shen-gong telah tiba. Murid ini memberikan penghormatan. Pemimpin Anda datang di saat yang tepat. Orang ini sangat lancang. Dia berulang kali tidak sopan pada Zhu Xiao Shen-gong. Dia bahkan memfitnah Anda pemimpin. Dia bahkan berniat menyerang murid ini. Ini benar-benar kejahatan yang tidak termaafkan. Sangat menjijikan. Anda harus menghukum orang ini dengan berat, demi menjaga martabat Zhu Xiao Shen-gong. Benar pemimpin. Orang ini sombong dan angkuh. Sombong dan tinggi hati. Mengaku sebagai pendiri Zhu Xiao Shen-gong. Mohon eksekusi dia di tempat pemimpin. Bagaimana dengan itu pengemis bau? Pemimpin kita telah tiba. Kau tunggu saja ajalmu. Istana. Pemimpin, apa maksud dari semua ini? Tian Hao adalah murid pribadi Zhu Xiao Shen-gong. Mengapa Anda memihak orang luar? Membantu seorang pengemis. Kurang ajar. Dan kau ini makhluk apa? Apakah kau layak berbicara denganku? Kau berani tidak menghormati leluhur. Leluhur. Bawahan ini gagal tegas disiplinkan bawahannya. Karena telah menyinggung leluhur. Saya memohon pengampunan leluhur. Salam leluhur. Apakah orang seperti ini yang kau besarkan? Tidak. Tidak. Ini adalah basis kultivasiku. Kembalikan padaku. Bawahan ini sudah Long Tian Hao. Menarik kembali semua kekuatannya. Mulai hari ini, Long Tian Hao akan dihapus dari daftar Zhu Xiao Shen-gong. Zhu Xiao Shen-gong dan keluarga Long tidak akan memiliki hubungan lagi. Karena kau mengakui dan memperbaiki kesalahanmu. Bangkitlah. Terima kasih leluhur atas kemurahan hati. Semua gangguan telah disingkirkan. Mari kita pergi. Penguasa telah tiba. Mengapa penguasa datang? Berhenti. Kau pikir kau mau kemana? Hanya seorang penguasa dari negara naga. Dia bukan apa-apa di mataku. Jika bukan karena aku saat itu yang mendirikan negara naga seorang diri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa hari ini? Bersujudlah kepada penguasa. Bangkitlah. Terima kasih penguasa. Kalian bertiga, mengapa kalian tidak berlutut saat melihat penguasa ini? Wanitaku dan cucu muridku, kecuali langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahan sujud darimu. Kau hanyalah rakyat jelata, berani menentang atasanmu. Menyinggung penguasa. Tidak menunjukkan rasa hormat pada negara naga saya. Aku adalah penguasa negara naga. Menguasai hidup mati ratusan juta rakyat. Apakah aku layak disujudi? Kau tidak pantas mendapatkannya. Negara naga ini, awalnya didirikan oleh leluhur. Bocah ingusan, benar-benar ingin leluhur bersujud kepadanya. Benar-benar mencari mati. Penguasa memegang hidup mati di negeri naga. Sekarang kemarahannya seperti guntur. Ajalmu telah tiba bocah. Melapor kepada penguasa. Orang ini tidak lebih dari pengemis bau. Berani-beraninya begitu sombong. Hari ini, dia tidak hanya merusak perjamuan pernikahanku, dan tidak menghormati 4 keluarga besar. Semua orang yang hadir hari ini, para kepala keluarga dan tamu, semuanya telah menyaksikannya.
Penguasa mohon segera berikan perintah untuk membuat orang ini dieksekusi di tempat dan menghina leluhur Kaisar Naga kita. Penguasa mohon segera berikan perintah untuk mengeksekusi orang ini di tempat. Baiklah, Kinmu, hentikan kepura-puraanmu. Kaisar Naga dari negara naga kita sangatlah mulia. Bagaimana mungkin pengemis rendahan sepertimu layak menyentuhnya? Penjaga ambil tindakan. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Kau berani melawan? Baiklah, karena kau mengaku sebagai Tuan Kaisar Naga, maka panggillah pedang Oman Naga. Mari kita lihat, apakah kau asli atau penipu? Apakah kau berani menerimanya? Mengapa aku tidak berani? Bagus. Bagus sekali kau menerimanya. Kau menerimanya dengan begitu mudah. Aku rasa kau tak tahu apa itu pedang Oman Naga. Kau benar-benar bodoh. Pedang Oman Naga ini telah lama mengikuti Kaisar Naga. Telah lama kembangkan kesadaran. Ia akan mengenali tuannya secara otomatis. Jika kau bisa memanggil pedang Oman Naga, aku akan mempercayai identitasmu. Bocah yang rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna berani bermimpi memanggil pedang Oman Naga. Kau hanyalah bermimpi di siang bolong. Mengapa aku tidak berani? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kau benar-benar Kaisar Naga leluhur? Pedang Oman Naga ada di sini. Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak lagi? Ya Tuhan, itu pedang Oman Naga. Dia benar-benar memanggil pedang Oman Naga. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Naga sendiri? Leluhur mohon ampuni hamba. Ketidaktahuan hamba tak mengenali keagungan Anda. Sungguh hamba berbicara begitu sombong di hadapan senior hamba. Hamba memohon kepada Kaisar Naga, demi leluhur hamba, untuk mengampuni nyawa hamba. Mengakui kesalahanmu sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Sebagai seorang penguasa, kau tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Kau mendengarkan rumor, dan kau bahkan melatih sekelompok bawahan yang tidak berguna, memerintah negara naga. Apa yang seharusnya menjadi hukumanmu? Kaisar Naga mohon belas kasihannya. Aku tidak menyangka pengemis ini bukan hanya pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, tetapi juga Kaisar Naga dari negara naga. Semuanya sudah berakhir. Kita pasti mati kali ini. Semuanya sudah berakhir, bagaimana sekarang? Kaisar Naga mohon ampuni dosa-dosa kami. Dengan berbagai kejahatan ini digabungkan, seharusnya kau sudah bunuh diri di tempat untuk memulihkan fondasi negara. Namun mengingat leluhurmu cukup rajin, jika kau memenuhi taruhanmu sekarang, turun tahta dan menyerah pada yang layak, aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Turun tahta. Turun tahta. Kinmu bocah ingusan, keluarlah dan jemput ajalmu. Itu kau. Benar. Ini aku. Sudah sangat lama sekali. Dulu, guru bodohmu itu tak ragu meledakkan diri untuk membawaku bersamanya. Membiarkanmu lolos karena keberuntungan. Sekarang gurumu telah menjadi seseorang tanpa kekuatan bela diri, tanpa ingatan. Hanya seorang wanita yang hanya bisa menangis. Saat itu, demi keinginan egoismu sendiri, kau memisahkan aku dan guruku dalam hidup mati. Aku pahit mencari selama 1000 tahun, dan hari ini, aku akhirnya menemukannya. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk merayakan reuni kita. Dengan hanya kau, apa yang kau miliki untuk berteriak di depanku? Apa kau berani bertarung? Aku Wutia, telah bersembunyi 1000 tahun. Semua demi datang untuk membalas dendam hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitukah? Kinmu bocah ingusan. Dengan kultivasiku saat ini, ketika gurumu terbangun, The film was translated mungkin dia punya and kekuatan melawanku. narrated by Adapun kau, Media. Kau menggunakan seni terlarang, mengandalkan nyawa orang lain untuk hidupmu. Kau ditakdirkan untuk tidak akan pernah mencapai keabadian. apa yang kau tahu? Dunia ini telah memperlakukanku dengan tidak adil. Aku berjuang dengan kekuatanku sendiri. Apa salahnya dengan itu? Dulu, gurumu dan aku adalah murid di bawah sekte Changsheng. Aku sangat berbakat, rajin dan tekun. Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Kekuatan Changsheng seharusnya menjadi milikku, bukan miliknya.
Aku telah tidur selama 1000 tahun. Aku benar-benar lapar. Wutian, kau benar-benar mencari mati. Aku saat ini sedang berlatih seni iblis 9 mata. Dan sudah membuka 3 mata. Gurumu tidak bisa menyalakan kembali api lampu jiwa. Jika aku ingin mencabut nyawa kalian berdua, itu semudah membalikkan telapak tanganku. Pengemis kecil. Apakah ini lampu jiwa yang dia bicarakan? Benar, Guru. Di dalam lampu jiwa ini terdapat 1000 tahun. Ingatan dan kemampuanmu. Selama lampu jiwa ini menyala, kau akan mampu mendapatkan kembali segalanya. Berpikir untuk memulihkan ingatanmu, jangan harap. Dengan sampah kelas 3 sepertimu. Kau tidak layak atas tindakan leluhur. Kalahkan aku terlebih dahulu. Kinmu bocah ingusan, kau beruntung dengan wanita. Berulang kali, selalu ada wanita cantik yang berdiri di depanmu, mati menggantikanmu. Kembalilah. Kau bukan tandingannya. Untuk bertarung demi leluhur, bahkan jika itu berarti kematian. Itu adalah kehormatan bagi Huo. Ini adalah dendam antara dia dan aku. Jangan ikut campur lagi. Dulu gurumu menerima warisan sejati orang tua itu, dan diberkati dengan kekuatan Changsheng. Namun dia tetap mati di tanganku. Hari ini, jangan harap kau bisa menyakiti guruku lagi. Sudah kukatakan, dia sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Selain menjadi beban, dia benar-benar tidak berguna. Menurutku kau sebaiknya berlutut dengan patuh. Panggil aku paman. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tidak akan pernah. Jadi bagaimana jika reinkarnasimu berhasil? Itu tidak lebih dari mati sekali lagi, tepat di depannya. Satu-satunya yang akan mati hari ini adalah kau. Hentikan ocehan berisikmu. Hari ini jika kau tidak menyerahkan Chang Seongjui, semua orang yang hadir harus mati. Tuan Kaisar Naga, selamatkan kami. Tuan Kaisar Naga, tolong, tolong. Tuan Kaisar Naga, tolong kami. Kinmu dendam dari tebasan pedang itu akan dibayar dengan nyawamu hari ini. Kau berani menyentuh leluhur, aka injak mayatku Jing Hu. Dulu. Terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Dengan sedikit kekuatan ini, itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Jika aku bisa menyalakan api lampu jiwa ini, apakah aku bisa menghentikannya? Kinmu, serahkan Chang Seongjui, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Wutian, meskipun guruku gagal bangkit hari ini, aku pasti akan mampu membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Kau ingin membunuhku? Kau tidak lebih dari hanya mengandalkan kekuatan gurumu. Bagaimana mungkin kau bisa menggoyahkanku sedikit pun? Guru, orang tua bodoh, apakah kau melihatnya? Sekarang hanya aku, Tiam, yang layak memiliki Chang Seongjui. Seribu tahun yang lalu. Aku tidak sanggup lagi, Guru. Teknik kultivasi milikmu ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Harmoni pedang ganda ini adalah teknik pedang tertinggi dari sekte Cheng Xiangku. Ini bisa menghancurkan kekuatan 10.000 iblis. Pengemis kecil, bagaimana keadaanmu? Guru, mundurlah dengan cepat. Aku di sini. Kinmu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Chang Seongjui,
Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Aku tidak akan. Maka kau akan mati. Tidak, Tidak. Guru. Guru, apakah Anda baik-baik saja? aku baik-baik saja. Wutian, kau berani menyakiti guruku. Kau sedang menjemput ajalmu. Sekarang kultivasiku telah mencapai kesempurnaan. Kau ingin membunuhku. Kau belum memenuhi syarat. Aku telah menunggu guru selama 1000 tahun. Kali ini, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, tak ada yang boleh membawanya pergi. The film was translated Pengemis and kecil tidak. narrated by M Media. Guru, aku berjanji untuk mem-eng di UNGIMO. Aku pasti akan menepati janjiku. Tidak, pengemis kecil. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Pengemis kecil, tunggu aku. Kau ingin menyalakan lampu jiwa dalam mimpimu. Tidak bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Langit benar-benar membantuku. Adik seperguruan. Semoga perjalananmu aman. Dalam mimpimu. Kau lagi. Pengemis kecil, Luoyan. Tempat ini berbahaya, pergilah dengan cepat. aku tidak akan pergi. Aku sama sekali tidak akan pergi. Sudah kukatakan, dalam kehidupan ini, giliranku untuk melindungimu. Matilah Kinmu. Tidak, lama tidak bertemu. Kakak, Kau datang di waktu yang tepat. Baguslah. Muridmu sendirian di jalan menuju mata air kuning. Kau tidak sabar untuk bergegas ke sini dan menemaninya. Benar-benar guru yang sempurna. Wetian. Kau berbuat jahat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku mewakili pemimpin sekte Changsheng. Akan binasa bersamamu sekarang. Kau tidak layak. Guru, jangan. Guru, jangan. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Selama 1000 tahun terakhir ini, tidak ada satu hari pun yang kujalani tanpa penyesalan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkan guru terluka sedikit pun. Guru, Kinmu tidak bisa kehilanganmu lagi. Kinmu, Guru, apakah kau melihatnya? Ini adalah orang tidak berguna yang kau pilih. Kinmu. Wutian, kau sudah keterlaluan.
Guru. Aku sudah menyatakan ini sejak lama. Tidak ada pedang kedua. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kau dan muridmu yang tidak berguna ini. Terlepas dari jumlah bala bantuan, tidak ada yang layak menjadi lawan Wu Tiam. Kalian berdua adalah kekuatan yang sudah habis. Aku sarankan kau mengenali kenyataan. Serahkan Chang Sheng Jue dengan patuh. Dengan cara ini, aku masih bisa membiarkanmu dengan mayat yang utuh. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Tulang-tulangmu digiling dan abumu disebarkan. Kinmu jangan takut. Sebagai gurumu apapun yang terjadi, aku pasti akan memastikan keselamatanmu. Keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu pergilah dan temui Yama. Guru. Luoyan, bersiaplah untuk mati. Tidak. Maha Guru, terimalah pedang ini. Kinlu. Guru. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Teknik pedang tertinggi dari Sakti Chang Sheng. Sejak dulu tak ada yang bisa memanfaatkannya. Hanya berdasarkan kalian berdua. Sampah tidak berguna seperti kalian. Mencoba mengandalkan pemahamanmu sendiri. Mungkinkah kau bisa memahaminya? Lagi pula, teknik pedang ini membutuhkan keselarasan hati kalian dan sinkronisasi jiwa kalian. Jika ada sedikit saja keraguan, penyatuan itu akan segera terputus. Dan kalian akan menderita serangan balik energi yang hebat. Baiklah. Kau bahkan telah memilih cara kematianmu sendiri. Itu benar-benar menghemat usahaku. Begitu kalian semua tewas, Chang Sheng Jue akan menjadi milikku. The film was translated and Kedua leluhur baru narrated saja by mengerahkan M. seluruh kekuatan. Melawan sampai mati. Apakah harmoni pedang ganda bisa dilakukan sekarang? Pada saat kritis ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayai leluhur. Leluhur pasti akan mampu membalikkan keadaan. Keparat kau sombong dan durhaka. Mengkhianati guru dan leluhurmu. Serta mencelakai orang-orang di dunia. Hari ini adalah hari kematianmu. Bersiaplah untuk ajalmu. Baiklah, mulailah seranganmu. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Ini adalah pedang Dewa Matahari dan Bulan. Kekuatan sejati dari penyatuan itu. Pedang damai 8 arah bunuh 10.000 iblis. Melihatnya hari ini kekuatannya mengerikan. Wu Tian, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Melakukan segala macam kekejaman. Bahkan memisahkan aku dan guruku selama 1000 tahun. Hari ini aku bertanya padamu untuk terakhir kali. Apakah kau mengaku bersalah? Aku muak kalian yang berhutang padaku. Kau pantas mendapatkannya. Bagus. Hari ini kita akan menegakkan keadilan atas nama langit. Kau harus menebus semua dosamu sekaligus. Pedang Dewa Matahari dan Bulan muncul. Musnahkan semua kejahatan. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Kultivasi 1000 tahun milik Wu Tianku. Seni Iblis 9 mata telah membuka 6 mata. Melihat keadaan saat ini, aku sudah tak terkalahkan. Dengan kekuatanmu yang terpecah-pecah itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Wu Tian 1000 tahun yang lalu gagal membunuhmu. Sudah The menjadi film was kesalahanku. translated Hari and ini, narrated aku by tidak akan M. membiarkanmu Media. lagi untuk mendatangkan malapetaka di dunia fana.
Guru jangan. Ini adalah kekuatan jiwa dewa. Kalian semua tunggulah. Dendam hari ini. Aku Hutian pasti akan membalaskannya. Guru. Guru. Mengapa kau sebodoh itu? Kita telah mengembara selama 1000 tahun. Kita akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Apakah kau akan meninggalkanku sendirian lagi? Leluhur, Anda baru saja melalui pertempuran besar. Anda tidak boleh terlalu bersedih saat ini, agar Anda tidak melukai tubuh Anda lebih jauh. Benar leluhur. Mari kita kembali terlebih dahulu. Kita harus cari cara mengobati Luoyan. Jika Anda pun sampai tumbang, lalu apa nasib Luoyan? Kami baru saja gagal mengenali keagungan Anda. Kami telah menyinggung Anda. Kami benar-benar pantas mati. Namun sekarang, karena penguasa telah dibunuh, kelompok ini tanpa pemimpin. Wutian itu. Dia licik dan penuh tipu daya. Teknik jahatnya tiada tara. Tidak. Dia beruntung bisa melarikan diri hari ini. Tapi kita tidak tahu kapan dia akan kembali untuk membalas dendam. Masalah ini kami berharap leluhur dapat memikul tanggung jawab sebagai penguasa dan melindungi negara naga kita dari para abadi. Negara tak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Kami memohon leluhur untuk naik tahta, untuk memimpin negara naga. Kami memohon leluhur untuk naik tahta, untuk memimpin negara naga. Kami memohon leluhur untuk naik tahta. Baiklah. Penobatan ditetapkan 1 bulan lagi. Bagus, bagus. Dengan hormat mengantar Kaisar Naga. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Jiu Jiao Xianggo. Leluhur, Anda sudah sadar. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak masalah. Anda baru saja bertarung hebat dengan Hutian. Pengurasan energi internal Anda terlalu parah. Itu semua karena ketidakmampuan murid ini. Hamba tidak bisa berbagi beban leluhur. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu merasa bersalah. Aku kuat. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk pulih. Mengenai Luoyan, aku lebih mengkhawatirkan kondisinya. Lapor leluhur jiwa Lu yang rusak. Hamba telah melindungi jiwanya untuk sementara. Namun ini bukan solusi jangka panjang. Jika tidak ada obat spiritual untuk melindungi tubuhnya, hamba khawatir dalam 3 hari. Kekuatan Dewa Nona Luoyan akan habis. Jiwa tercerai berai roh menghilang. Jiwa tercerai berai roh menghilang. Ini mustahil. Aku tidak menyangka jiwa guru akan rusak begitu parah. Tanaman obat apa yang dibutuhkan untuk pengobatan? Teratai Phoenix 9 dan Tian Muyi, kedua bahan obat ini adalah harta karun dunia. Mendapatkannya akan sangat sulit. Pergilah dan cari lokasi tanaman obat itu. Segera laporkan jika ada kabar. Ya. Guru. Tenanglah. Aku pasti akan membunuh Wu Tian untuk membalas dendam sekte Changsheng. Leluhur sangat baik kepada Nona Luoyan. Beliau sudah menjaganya sepanjang malam. Ya pria sebaik leluhur. Hanya Luoyan yang pantas dengannya. Orang lain tak boleh ikut campur. Bawahan Anda Song Yilan terlambat datang. Mohon maafkan hamba leluhur. Song Yilan orang terkaya di negara naga. Tidak masalah. Ada kabar obat yang kucari. Leluhur kabar baik. Keberadaan obat spiritual telah ditemukan. Begitukah di mana? Di Pavilion Raja Obat. Yang berada di Beicheng. Tempat berkumpul semua tanaman obat langka di dunia. Tepat sekali. Bagus. Tidak peduli syarat apa yang diajukan pihak lain.
Kita harus mendapatkan obat The ini. film was translated Menurut and informasi narrated hamba, by M Tian Muyi Media. akan segera muncul di pelelangan Pavilion Raja Obat. Sementara teratai Phoenix 9 sebagai bahan obat tingkat atas yang agung hanya bisa didapatkan Raja Obat baru. Pavilion Raja Obat benar-benar ramai kali ini. Mereka tidak hanya mengadakan pelelangan, tetapi juga mengadakan kompetisi seleksi Raja Obat. Namun legenda mengatakan bahwa Pavilion Raja Obat ini sangat ketat. Tidak ada dari kita yang mahir dalam farmakologi. Apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali. Sebelumnya aku sempat membaca sekilas beberapa buku medis. Tenanglah, aku akan pergi kali ini. Kalian semua jaga luar Raja Obat. Tuan Ken, dari mana asal Anda? Yun Chen, Harta karun Pavilion Raja Obat kami tak terhitung jumlahnya. Barang-barang yang dikeluarkan semuanya adalah 1 dari 10.000. Aku bertanya-tanya, apakah ada barang lelang yang menarik perhatian Anda? Barang penutup hari ini. 100 tahun sulit bertemu sekali. juru lelang Pavilion Raja Obat. Ini disebut ramuan keabadian obat. Tian Muyi, obat ini bisa ditemui tapi tak bisa dicari. Pavilion Raja Obat hanya punya satu ini. Semuanya mohon manfaatkan kesempatan ini. Kau menginginkan ini. Ini adalah obat spiritual tingkat atas. Bisa regenerasi jiwa suci. 1 di antara 10.000. Nilainya sangat besar. Ya, Tuan Qin, saya bertanya kepada Anda, kau ikut lomba ini? Demi saya. penampilan orang ini, apa sebenarnya hubungannya dengan guru? Gelandangan. Datang ke pelelangan, padahal tidak mampu membeli apapun. Jika kau tidak mampu membelinya, kau harus berkemas dan pergi. Jangan cuma duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Itu sangat menyebalkan. Yao Hugui, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Tawaran awal untuk Tian Muyi adalah 15 juta. Silakan ajukan penawaran Anda. Aku menawar 16 juta, Tamu nomor 68, 16 juta. 20 juta, Tamu nomor 6, 20 juta. 25 juta. Tamu nomor 55, 25 juta. Seperti yang diduga ini sangat populer. 80 juta. Tamu nomor 22, 80 juta. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. Lihat itu bocah miskin. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Dengan apa kau ingin melawanku? 100 juta. Tamu nomor 3 menawar 100 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 130 juta. 200 juta. Orang ini. Mungkinkah dia sengaja menaikkan harga? Mau manfaatkan kesempatan balas dendam padaku? Sudah mencapai 200 juta. Tuan Qin, ini bukan jumlah yang kecil. Aku tahu. 200 juta sekali. Tidak, aku adalah murid utama Pavilion Raja Obat. Bagaimana mungkin aku kalah dari karakter seperti itu? 200 juta 2 kali. 300 miliar. Seperti yang diharapkan dari murid utama Pavilion Raja Obat. Pengeluarannya memang sangat boros. Dia menaikkan harganya menjadi 300 miliar dalam sekejap. Aku dengar kali ini Pavilion Raja Obat telah tunjuk Tuan Yao sebagai pemimpin baru. Mengenai barang pamungkas dari lelang ini, Tuan Yao demi menegaskan statusnya. Tampaknya benar-benar ingin menang. Bocah, aku telah mempertaruhkan seluruh kekayaanku. Kali ini, mari kita lihat dengan apa kau akan bersaing denganku. Yao Hugui, apakah kau sudah gila? Ada apa muka? Jumlah uang sebanyak ini tidak ada artinya bagiku. Bocah, kenapa kau berhenti menawar? Jika kau tidak melanjutkannya, barang ini akan menjadi milikku. Baiklah. Tian Muye itu milikku, umumkan segera. Aku menawar 1 miliar. Omong kosong. Kau benar-benar berani menawar 1 miliar. Mengapa aku tidak berani? Seluruh pakaianmu bahkan tidak bernilai 100. Itu semua cuma barang rongsokan pinggir jalan. Beraninya kau bersandiwara di sini. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan di dalam hatimu. Kau hanya mencoba pamer di depan muka. Kau cuma berlagak besar tapi bukan siapa-siapa. Ini adalah lelang akbar Pavilion Raja Obat. Apakah kau pikir kau sedang bermain rumah-rumahan dengan... Hanya dengan kalian. Apa kalian bahkan bisa menyentuh ujung jari kami? Dan kau masih berani bersandiwara di sini? Percaya atau tidak, aku akan memerintahkan seseorang untuk memukulmu sampai mati dengan tongkat. Aku ingin lihat siapa di antara kalian berani menyentuhnya hari ini. Aku pasti akan memberitahu ayahku. Dan membuat kalian semua menanggung akibat berat. Siapa ayahmu? Berani datang ke Pavilion Raja Obat bikin onar. Tidakkah kau menimbang apakah kau cukup memenuhi syarat? Ayahku adalah pemimpin Raja Obat.
Apakah itu cukup memenuhi syarat? Siapa yang sedang kau coba bodohi? Benar-benar pemimpin dari Paviliun Raja Obat. Aku juga bisa bilang ibuku adalah Master Istana dari Jiu Xiao Shenggong. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri. Tepat sekali. Paviliun Raja Obat mengawasi semua harta dan obat berharga di bawah langit. Meski asetnya tak sebanding dengan keluarga Song, keluarga terkaya di Longchen, itu tetap sangat mencengangkan. Jika benar seperti yang kau katakan, bahwa kau adalah putri dari pemimpin Raja Obat, lalu bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar yuan? Wanita, kau sungguh lancang. Kau benar-benar berani menyamar di depan umum sebagai putri dari pemimpin Raja Obat. Sungguh kau pasti sudah bosan hidup. Jika kau bertanya padaku, memukulnya sampai mati dengan tongkat pun terlalu ringan. Dia harus diseret keluar bersama penipu itu. Diseret keluar bersama-sama. Dan dieksekusi dengan 1000 potongan. Kalian semua sudah keterlaluan. Yohu Gui, kau tahu kebenarannya? Cepat katakan sesuatu. Mereka berdua tidak menghormati pemimpin dan putri pemimpin. Seret mereka keluar. Eksekusi mereka dengan 1000 potongan. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyentuhmu. Masalah ini terjadi secara tiba-tiba. Sebelum masalah ini diklarifikasi, lebih baik jangan terburu-buru menyimpulkan. Kebetulan hari ini sang pengurus juga ada di pavilion. Pengurus telah menemani Nona sejak kecil. Dia tentu mengenali penampilan asli Nona. Sebaiknya kita mengundangnya ke sini. Semuanya akan jelas dalam sekejap. Pengawal, pergi undang. Apalagi yang perlu diverifikasi? Bagaimana mungkin dia adalah putri pemimpin? Tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. The film was translated and narrated Nona muda, by akhirnya saya M-Media. menemukan Anda. Selama ini, kemana saja Anda pergi? Pelayan Paviliun Raja Obat. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya saya dan Tuan Pemimpin terhadap Anda? Lihat dirimu, kau sampai kuru karena kelaparan. Apakah ada yang menindas Anda saat Anda pergi? Katakan pada saya. Saya akan segera melapor kepada pemimpin agar mereka membayar harganya. Dia benar-benar adalah putri pemimpin. Tidak mungkin. Kita baru saja mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Dia tidak akan membalas kita, bukan? Dia benar-benar putri pemimpin. Tapi jika dia benar-benar putri pemimpin, bagaimana mungkin dia tak bisa keluarkan 1 miliar itu? Paman, jangan seperti ini. Aku sudah dewasa. Aku punya pendirian sendiri. Mengenai masalah pernikahan ini, aku tidak punya niat sejak awal. Bahkan jika ayah memaksaku, aku tidak akan bersedia. Jadi bagaimana jika dia putri pemimpin? Putri pemimpin seharusnya mengikuti ajaran orang tuanya, mematuhi aturan dan kebajikan wanita, dan menjaga tugas kewanitaannya, alih-alih menghabiskan sepanjang hari dengan orang yang tidak terhormat. Bergaul bersama, itu merendahkan statusnya. Siapa yang kau sebut tidak terhormat? Menurutku kaulah yang tidak terhormat. Tuan Qin adalah yang terbaik. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Dan kau masih ingin menjadi pemimpin. Aku beritahu kau, pemenang kompetisi ini hanya bisa Tuan Qinku. Kau. Baiklah. Baik sekali. Penjaga. Orang ini pakai sihir merayu dan merusak nona muda. Dan melakukan penipuan di pelelangan. Kejahatannya tidak termaafkan. Dia harus ditangani dengan tegas. Tangkap dia. Dan lempar dia ke penjara Paviliun Raja Obat. Siapa yang berani, jangan ada yang bergerak. Identitas orang ini mencurigakan. Memang harus diselidiki. Tapi, Jangan khawatir. Orang itu telah tiba. siapa yang berani tidak hormat kepada leluhurku? Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan hamba leluhur. Bangkitlah, berikan uang itu padanya. Ya, Dia sebenarnya adalah orang terkaya di negara naga. Song Yilat. Aku benar-benar bertemu orang terkaya itu. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Karena bahkan orang terkaya itu sendiri begitu hormat kepadanya. Sepertinya latar belakang orang ini benar-benar tidak sederhana. ini adalah kartu hitam keluarga Song. Isinya ratusan miliar aset. Di mana barang yang diinginkan leluhur? Ini adalah Tian Muyi. Mohon diterima yang mulia. Yang mulia yang Anda maksud ada di sini. Saya lalai barusan. Atas nama lelang, saya minta maaf tulus kepada Anda. Kirimkan Tian Muye itu kembali terlebih dahulu. Jaga Luoyan dengan baik. Ya. Tuan Qin, sebenarnya siapa Anda? Anda sebenarnya
bisa membawa orang terkaya di negara naga ke sini. Dan Luo Yan yang baru saja Anda sebutkan. Siapa dia? Apakah dia seseorang yang sangat dekat dengan Anda? Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia memiliki penampilan yang sama dengan guru? Lupakan saja, selamatkan guru yang paling penting. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemimpin pavilion Raja Obat. Saya adalah tetua untuk acara ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Hanya yang menang 2 babak berturut-turut yang bisa memperebutkan gelar Raja Obat. Pemenang tidak hanya akan mendapat posisi Raja Obat kami, tetapi juga bisa menikahi putri dari Raja Obat yang lama, Nona Moga. Anda juga akan menerima obat spiritual lembah Raja Obat teratai Phoenix 9. Hanya ada 1 kesempatan. Mohon hargai itu. Tuan Qin, Anda harus menang. Sekali itu keberuntunganmu. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Benarkah begitu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya uang, kau bisa pamer di sini. Itu tidak akan berhasil di sini. Pavilion Raja Obat kami terkenal karena pengobatan di seluruh dunia. Di sini, kami hanya akui keahlian medis dan farmakologi. Dan aku adalah murid pertama dari garis langsung Raja Obat. The film was Dengan sampah translated sepertimu. and narrated by M. Bagaimana Media. kau layak menjadi lawanku? Kita akan tahu setelah mencobanya. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Itu Yao Gui. Dia adalah murid langsung Raja Obat. Murid pertama. Kekuatannya tak terduga. Aku tidak ingin di babak pertama berhadapan dengannya. Bukankah ini sama saja mencari masalah? Ya, aku dengar. Dia sudah lama dipilih oleh Raja Obat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Bagaimanapun, jangan gegabah memancing kemarahannya. Guruku adalah Raja Obat yang terhormat. Aku adalah murid tertuanya. Ini seharusnya sudah diputuskan sejak lama. Bersaing denganku hanyalah mencari mati. Aku ragu ada orang bodoh seperti itu yang akan berjalan langsung ke garis api. Apakah tidak ada yang berani menerima tantangan? Sesuai dengan aturan. Jika tidak ada yang menantang kontestan, mereka otomatis lolos ke babak berikutnya. Karena tidak ada yang menantang Yao Gui, maka saya umumkan. Tunggu, siapa bilang tidak ada yang menantang? Siapa orang ini? Sangat berani. Baru pertama kali melihatnya. Dia benar-benar berani menantang Yao Gui, si bodoh yang tidak tahu arti kematian. Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku pikir kau hanya mencari mati. Apakah kau begitu yakin bisa menang? Aku telah diajar secara pribadi oleh Raja Obat. Aku tak pernah terhambat bertahun-tahun. Dan kau, siapa gurumu? Tidak, guru. Hanya di waktu luangku. Aku sudah membaca beberapa buku. Dalam dunia pengobatan kita, senioritas dan hierarki adalah segalanya. Orang ini bahkan tidak memiliki guru yang namanya layak disebut, namun dia masih berani menunjukkan wajahnya di sini. Saya rasa otaknya sudah tidak waras membaca beberapa buku. Buku apa yang dia baca? Mungkinkah buku itu dipungut dari tumpukan sampah? Dia benar-benar berani menantang kakak Yao. Benar-benar konyol. Tuan Qin tidak akan mengalami masalah kan? Pertama kau mengambilmu ke dariku. Lalu di pelelangan, kau merebut Tian Muyaiku. Jika kau kalah dalam pertandingan nanti, aku ingin kau berlutut di depanku dan bersujud sebagai permintaan maaf. Terserah apa yang membuatmu senang. Bagus. Aku harap saat waktunya tiba, kau masih akan setenang dan sekompos ini. Pertandingan dimulai. Siapapun yang bisa meracik penawar untuk racun ular Jinbi, dialah pemenangnya. Siapapun yang menang bisa menikahi putri Raja Obat dan mendapatkan posisi Raja Obat. Sekarang kalian berdua, silakan naik ke panggung untuk mulai meracik obat. Tuan Qin, saya akan menunggu Anda. Racun ular Jinbi ini sangat mematikan. Di seluruh dunia, sepertinya hanya pil 9 putaran pengembali jiwa yang bisa menyembuhkannya. Namun, ramuan legendaris tingkat atas ini, saya dengar hanya Raja Obat yang bisa meraciknya. Tapi, Yao Gui ini adalah murid tertua Raja Obat. Jika ada yang mengatakan bahwa di seluruh dunia, selain Raja Obat, orang yang bisa meracik ramuan ini hanyalah Yao Gui. Melihat kakak Yao begitu percaya diri, dia kemungkinan besar pegang kemenangan di tangannya. Saya khawatir orang di hadapannya sekarang berada dalam bahaya besar.
Tuan Qin, mengapa Anda belum pergi? Jika Anda tidak bergegas, Yo Gui, orang itu akan mendahului Anda. Aku tidak tahu cara pakai tungku alkimia untuk memurnikan pil. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan saya pikir dia mampu. Ternyata dia hanyalah kantong jerami tidak berguna yang hanya pamer. Dengan tingkat keahlian seperti itu saja, kau masih berani bersaing dengan kakak Yao? Untuk posisi Raja Obat, itu hanyalah angan-angan. Apa yang kau katakan? Tidak peduli seberapa kurangnya Tuan Qin. Dia tetaplah seseorang yang berjuang hingga ke babak final. Dia jauh lebih baik daripada orang sepertimu, yang tak berguna cuma suka bergosip di belakang orang. Dia jauh lebih unggul darimu. Itu tidak lebih dari sekadar keberuntungan bodoh. Mengapa kau bersikap begitu sombong? Jika kau punya kemampuan murnikan pil 9 putaran pengembali jiwa untuk kulihat, maka aku akan yakin kau. Selesai dia benar-benar berhasil memurnikannya. Ayah sungguh luar biasa. Mengajarkan metode alkimia yang begitu kuat kepada orang seperti ini. Tuan Qin, mohon pikirkan sesuatu dengan cepat. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, pilih saja beberapa bahan obat secara acak. Bagaimana jika kau beruntung menebak benar? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa alkimia adalah permainan anak kecil berusia 3 tahun? Untuk berhasil memurnikan pil, prosesnya sangatlah rumit. Dibutuhkan rasio yang tepat antara bahan obat dan kekuatan spiritual, serta tekad dan daya tahan yang luar biasa. Ini berlaku bahkan untuk pil biasa. Apalagi pil pengembali jiwa 9 putaran. Pil tingkat atas seperti itu. Dan kau masih ingin menebaknya. Itu hanyalah angan-angan. Qinbu, ada apa denganmu? Bukankah kau sangat sombong tadi? Mengapa kau masih belum bisa memurnikan pilnya? Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan MA. Benar. Dia bahkan tidak bisa memilih bahan obatnya. Sepertinya dia hanya maju di babak sebelumnya. Karena dia beruntung dan menebak dengan benar. Aku hanya tidak menyangka bahwa babak grand final Pavilion Raja Obat akan dirusak oleh sepotong kotoran tikus seperti dia. Semuanya benar-benar hancur. Kakak senior Yao memukau dengan keterampilannya, meninggalkan kita jauh di belakang. Juru lelang. Hasilnya sudah cukup jelas bukan? Maka dengan ini saya umumkan. Tunggu, aku percaya pada Tuan Qin. Dia pasti akan mampu memurnikannya. Dia hanya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti akan memurnikan pil, yang bahkan lebih kuat daripada milik Yo Gui. Mokel. Alkimia, biarkan aku mencobanya juga. Siapa kau? Aku Pangeran Bodalu dari klan Kol. Aku dengar seleksi Pavilion Raja Obat dan datang khusus untuk berpartisipasi. Pangeran Bodalu, aku sungguh minta maaf, tapi aku khawatir kami tak bisa izinkanmu ikut. Pengobatan tidak mengenal batas. Jika orang lain bisa berpartisipasi, mengapa aku tidak bisa? Yang mulia, aku hampir mencapai kemenangan. Bukankah sedikit terlambat untuk bergabung sekarang? Bukannya Pavilion Raja Obat kami tidak memperlakukan semua orang dengan setara. Tetapi kompetisi ini sudah berjalan melalui 2 babak. Bergabung sekarang akan terasa agak tidak adil. Benar, kompetisi telah mencapai tahap ini. Dan dia tiba-tiba ingin bergabung. Bukankah itu terlalu seperti permainan anak-anak? Itu benar. Tidak peduli pangeran mana ini, atau siapapun itu tidak sesuai dengan aturan bukan? Seperti yang diduga sekumpulan tikus pengecut. Mungkinkah kalian semua sama sepertinya? Tidak berguna. Bagaimana mungkin? Takut kalah dari orang-orang klan Kol. Membawa malu bagi negara naga. Takut bertempur sebelum dimulai. Apakah negara naga penuh dengan orang tidak berguna? Mari kita bertanding kalau begitu. Kami punya kakak senior apotekar, apa kami takut padamu? Tepat sekali. Bertandinglah dengannya. Negara naga kita yang bermartabat. Apakah benar-benar akan mengirim orang luar? Mari tunjukkan padanya sedikit pelajaran. Biarkan dia melihat keterampilan medis negara naga kita. Betapa hebatnya itu. Pangeran klan Kau yang disebut-sebut ini begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa? Keterampilan medis klan Kau ini bagaimana bisa dibandingkan dengan milik negara naga kita? Itu tidak lebih dari gertakan. Itu benar. Pengetahuan medis dan farmasi negara naga kita memiliki warisan 1000 tahun. Pavilion Raja Obat kita adalah tempat berkumpulnya para pahlawan. Klan Kau yang remeh. Bahkan jika pangeran mereka datang sendiri, aku ragu dia bisa membuat masalah. Keterampilan medis klan Kau kami sudah lama menjadi yang terdepan di dunia. Sampah negara naga. Hari ini, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kurasa itu pasti tertulis dengan salah. Negara naga kita adalah bangsa yang besar. Bagaimana mungkin klan Kau yang remeh menggoyahkannya? Tetua, apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah. Sangat akurat.
Bagaimana ini mungkin? Aku sekarang bisa masuk ke babak kedua kompetisi bukan? Seorang pangeran klan Kong sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Orang ini memiliki aura hitam samar yang melekat padanya. Mungkinkah identitasnya terkait dengan Wu Tian? Menurut pendapatku, kompetisi Paviliun Raja Obat tidak ada istimewanya sama sekali. Apa ini? Ini baru permulaan. Ujian yang sebenarnya belum tiba. Itu benar. Mampu menulis resep. Keterampilan macam apa itu? Mampu memurnikannya adalah kemampuan sejati. Pil 9 putaran pengembali jiwa. Ramuan rahasia harta karun negeri naga. Kau orang klan Kau. Tanpa ajaran sejati dari seorang guru, sama sekali tidak bisa memurnikannya. Baiklah, pemurnian pil. Apa susahnya itu? Karena dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa memurnikan pil 9 putaran pengembali jiwa? Bagaimana ini mungkin? Ramuan ini adalah keterampilan pamungkas Raja Obat. Aku harap dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi negara naga kita. Jika orang klan Ko menang, reputasi kitalah yang akan hilang. Kehormatan rakyat negara naga. Berdoalah agar dia gagal. Dewa Naga lindungi kami. Tolong jangan biarkan dia memurnikannya. Jika aku harus menikah dengan pangeran klan Ko manapun, aku lebih baik membenturkan kepalaku dan mati. Aku bertanya-tanya masalah sulit apa itu. Ternyata tidak lebih dari ini. Aku tidak menyangka bahwa Dalu ini benar-benar memurnikan pil 9 putaran pengembali jiwa. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Bocah klanku keparat ini. Apa sebenarnya rencananya? Melihat kemenanganku sudah di depan mata. Dan aku akan naik ke posisi Raja Obat. Dia harus ikut campur. Jika bukan karena Wu Tian yang menghalangi, aku pasti akan mengurusmu. Karena mereka berdua telah memurnikan pil, pemenangnya sulit ditentukan. Dan hanya ada satu posisi untuk Raja Obat. Mengapa tidak mengadakan babak tambahan? Aku tidak peduli. Bagaimanapun pilku adalah yang terbaik di dunia. Karena itu masalahnya. Kalian berdua bisa memberikan pil tersebut kepada pasien masing-masing. Siapapun yang pilnya menyembuhkan pasien akan menjadi pemenangnya. Apa pendapat kalian berdua? Kakak senior Yao, ajari orang klan Ko yang bodoh ini sebuah pelajaran. Benar, biarkan dia melihat seperti apa pil 9 putaran pengembali jiwa yang asli. Negara naga kalian benar-benar terlalu rendah. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Yao benar-benar gagal. Kakak senior Yao adalah murid langsung Raja Obat. Jika dia saja tidak bisa melakukannya, maka di seluruh dunia ini, apakah tidak ada orang lain yang mampu? Dengan tingkat keterampilan medis seperti ini, Apa yang membuatmu begitu bangga? Kakak senior Yao gagal, tapi apakah itu berarti kau pasti akan berhasil? Tepat sekali, kau bahkan belum mencoba. Mengapa kau begitu sombong? baiklah. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Keterampilan medis klanku adalah yang terbaik di dunia. Lihat itu. Ini adalah kekuatan. Sekumpulan semut. Hari ini Paviliun Raja Obat ini dan gelar Raja Obat akan aku ambil. Kau pasti putri Raja Obat. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Layani aku dengan baik hari ini, dan kau tidak akan kekurangan keuntungan. Biarkan aku pergi. Seseorang tolong bantu. Beraninya kau? The film was translated and narrated by M Media. Di majelis seleksi Raja Obat, siapa yang berani begitu lancang? Salam Raja Obat. Ayah, selamatkan aku dari bajingan ini. Dia melecehkanku. Kau harus memotong kedua tangannya.
dan melemparkannya ke anjing. Bersemangat. Aku menyukaimu yang seperti ini. Wanita yang sulit diatur. Dibandingkan dengan mereka yang lemah lembut. Menjinakkanmu. Memberiku rasa pencapaian yang lebih besar. Siapa kau? Beraninya kau. Di pavilion Raja Obat. Tidak menghormati putriku Putri Raja Obat. Penjaga tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku Pangeran Klanko. Juara kompetisi ini. Menurut aturan kompetisi. Putri Raja Obat. Sekarang adalah wanitaku. Siapa berani ikut campur saat aku sentuh wanitaku? Kau bilang kau memenangkan kompetisi Raja Obat. Kau tidak percaya. Tanyakan pada yang lain. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin menikahi bajingan ini. Aku minta maaf Putri. Menurut aturan kompetisi, dia telah meraih kemenangan. Jadi kau harus menjadi wanitanya. Apa katamu? Ayah, apakah aku ini putri kandungmu? Hanya dengan satu kata maaf, kau mengirimku ke sarang harimau. Kau sungguh kejam. Bagaimana kau bisa menatap wajahku? Aku tidak memiliki ayah yang tidak punya hati. Aku membencimu. Kau sebaiknya patuh menjadi wanitaku, agar kau tidak terlalu menderita. Ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Dalam mimpimu, Jalan kau menolak cara yang mudah. Aku. Aku bahkan belum mulai memurnikan pil. Dan siapa kau? sudah sampai sejauh ini. Orang ini terus bersikeras untuk maju. Jangan berlagak seperti pahlawan yang benar. Bahkan kakak Kyo sudah dikalahkan. Dia hanyalah seorang yang bahkan tidak tahu cara meracik pil. Kau pikir dia bisa membalikkan keadaan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Negara naga kita akan mendapatkan satu lagi. Apakah kau merasa malu? Apakah itu masih belum cukup? Sampah negara naga. Mengapa ada bentakmu sudah mati rasa atau bagaimana? Dia tidak salah. Kau orang bodoh yang tidak berguna bahkan. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan tungku pemurnian pil. Dengan apa kau akan melawanku? Meracik pil dengan tangan kosong. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Memang, agar sebuah pil terbentuk, prosesnya sangatlah rumit. Harus berada di dalam tungku alkimia, melalui berbagai tahapan pemurnian. Tidak satu langkah kecil pun boleh salah. Meracik pil adalah masalah di mana kesalahan kecil berujung pada kegagalan besar. Bagaimana mungkin seseorang meracik pil dengan tangan kosong dalam hitungan detik? Bukan hanya itu, ini sepertinya adalah pil pengembali jiwa 9 revolusi tingkat atas. Aku khawatir bahkan Raja Obat akan merasa sulit untuk mencapainya. Keterampilan alkimiaku telah mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin kau? Sampah yang hanya menggosok benda dengan tangan, yang bisa bersaing. Kau hanya di sini, mencoba mengesankan orang dengan omong kosong. Hanya sekadar pamer. Benda milikmu ini, apakah bisa dimakan? Itu mungkin malah akan meracuni orang hingga tewas. Sampah semacam ini, siapa yang berani memakannya? Kinmu tipu muslihat apalagi yang kau mainkan. Cepat kenyah dengan barang rongsokanmu itu. Apakah kau ingin meracuni orang dan membawa malu bagi negara naga kita dan pavilion Raja Obat? Yo Wugui, diamlah. Aku percaya pada Tuan Qin. Pil miliknya pasti akan berhasil. Kau adalah wanitaku. Mengapa kau membela orang luar? Aku benci. Siapa wanitamu? Anggota klanku rendahan sepertimu tidak pantas untukku. Kau masih punya waktu untuk membual di sini. Khasiat obatmu akan segera kedaluarsa. Apa katamu? Ini? Bagaimana ini mungkin? Keterampilan alkimiaku sudah lama melampaui Raja Obat. Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Pangeran klanku. Dia tampak tidak istimewa bagiku. Memang. Namun dia masih berbicara dengan sombong. Mengklaim keterampilan medisnya lebih unggul dari Raja Obat. Dia benar-benar tidak takut jatuh ke neraka penarik lidah dan menderita siksaan karena lidahnya dicabut. Eliksir bau dalu bermasalah. Demi keadilan, Raja Obat mohon berikan perintah untuk mencabut gelar juara pertama pria ini. Atas dasar apa? Setidaknya untuk saat ini pilku, efek obatnya masih yang terbaik. Setidaknya dia sadar, posisi Raja Obat masih milikku. Kecuali, dia bisa membuktikan bahwa pil yang dia gulung di tangannya memiliki efek obat yang lebih unggul dari milikku. Bagaimana kalau kita biarkan pria ini mencobanya? Karena keadaan sudah sampai di sini. Kita hanya bisa mengobati kuda mati seolah-olah masih hidup. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil posisi Raja Obat, bukan? Teknik meracik pil dengan tangan ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar.
Metode ini, mungkinkah tidak bisa diandalkan? Aku pernah dengar sedikit tentang metode ini. Ku dengar bahwa 100 tahun yang lalu ketika wabah melanda negara naga dan mayat berserakan di ladang, itu adalah seorang master medis yang meramu pil dengan tangan, menyelamatkan rakyat jelata dari kesulitan mereka. Tapi tidak ada cara lain sekarang. Biarkan dia mencobanya. Anak muda, aku harap kau tidak mengecewakanku. Sekarang berikan obat itu kepada pasien. Kompetisi seleksi Raja Obat. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa pil yang kau gulung dengan tangan ini bisa memiliki efek obat yang berarti. Dermawan Andalah yang menyelamatkan saya. Anda seperti orang tua kedua saya. Itu hanya usaha kecil. Tidak perlu formalitas. Dia benar-benar sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi dia bahkan mendapatkan kembali tubuh mudanya. Siapa yang menyangka pria ini benar-benar memiliki keterampilan medis seperti itu? Dengan begini, posisi Raja Obat kita tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Itu luar biasa, Tuan Qin. Anda benar-benar berhasil. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Faktanya ada tepat di depan mata kita. Kau benar-benar kalah dalam keterampilan. Pemenangnya telah diputuskan. Dengan ini saya umumkan bahwa dalam kompetisi Raja Obat ini, pemenangnya adalah Qinmu. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada pemenang. Ini Qinmu. Ramuan spiritual tertinggi dari paviliun Raja Obat saya, Teratai Phoenix 9. Selamat anak muda. Luar biasa. Selama kita mendapatkan Teratai Phoenix 9, guru akan terselamatkan. Tunggu dulu. Hari ini selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengambil Teratai Phoenix 9. Pangeran Klanko. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Tepat seperti yang kukatakan. Orang tua, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berikan saja Teratai Phoenix 9 itu kepadaku. Mungkin, aku bahkan bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkan paviliun Raja Obat ini sepenuhnya. Apa katamu? Tidakkah kau mengerti orang tua? Aku menyuruhmu memberikan benda itu padaku. Jika kau masih menolak, aku akan membunuh semua orang di sini sekarang juga. Kau pikir kau siapa? Berani The kurang film was ajar di negeri naga. translated and Apakah ayahmu narrated tidak by pernah M. mengajarimu Media. bahwa di wilayah orang lain, kau harus menjaga sikap? Qinmu, kau sedang berakting lagi bukan? Apa kau pikir aku tidak tahu? Energi internalmu rusak. Dan kau terluka parah. Dengan kekuatanmu saat ini, kau jauh dari tandinganku. Mengalahkanmu sangatlah mudah. Tuan Qin, apa yang dia katakan? Apakah Anda terluka? Bagaimana kau tahu tentang cederaku? Ternyata tebakanku benar. Kau bersekongkol dengan Wu Tian bukan? Dia mengirimmu untuk mengambil Teratai Phoenix 9. Lalu kenapa jika dia melakukannya? Tuan Wu Tiam memiliki seni bela diri yang tiada tara. Jika dia bergabung denganku, negara naga akan berada di bawah kendali kita. Benarkah begitu? Cukup omong kosongnya. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Cepat serahkan padaku. Dan bagaimana jika aku menolak? Menolak ya? Baiklah. Maka hari ini, aku tidak akan bersikap sopan. Mari kita lihat siapa yang berani. Jiu Xiao Shen Gong sedang bertugas. Orang yang tidak berkepentingan. Segera menyingkir. Kau memanggil bala bantuan. Apa? Kau diizinkan menggunakan trik kotor. Tapi aku tidak diizinkan memiliki rencana cadangan. Kau penjahat pengkhianat. Aku harus mendapatkan bunga ini. Apa kau pikir menangkapku? Berarti segalanya sudah selesai. Dalam mimpimu, selama Tuan Wu Tian ada di sini, kalian semua tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Negara naga akan selalu menjadi budak Klanko. Dan kalian semua juga budakku. Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Sebuah laporan baru saja datang dari anak buah saya. Saat Fu dan saya meninggalkan Shen Gong, bahwa Wu Tian memanfaatkan kekacauan dan membawa Nona Lu Yan pergi. Apa katamu? Hu sedang menangani akibatnya. Sui Yue,
The Segera film bawa was anak buahmu translated dan and ikuti aku narrated untuk by menyelamatkan Luo Yan. M-Media. Ya, Kinmu bocah ingusan. Kemana kau pikir kau akan pergi? Wu Tian, beraninya kau. Aku akan memberimu 3 detik. Lepaskan guruku segera. Kalau tidak aku pasti akan menghabisimu. Kau menginginkan gurumu. Baiklah. Serahkan teratai Phoenix 9 sekarang. Dan aku akan melepaskannya. Jika tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Dan memisahkan kau dan gurumu. Antara dunia orang hidup dan orang mati. Berhenti. Guru. Tuan Qin. Siapa dia? Mengapa dia terlihat persis seperti saya? Aku juga ingin tahu. Apakah Anda mengetahui sesuatu? Sebenarnya, dulu kau memiliki seorang kakak perempuan kembar yang baru saja menghilang dalam sebuah kecelakaan. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, namun tidak menemukan jejaknya. Jetty. Dia sebenarnya adalah kakak kembar saya. Aku mengerti. Jangan. Jangan berikan padanya. Qin Lu. Aku lebih baik binasa bersamanya. Guru, Jaga kakakku baik-baik untukku. guru. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Bersikaplah sopan. Kau adalah sanderaku sekarang. Apa aku menyuruhmu bicara? Leluhur Anda tidak boleh. Saya tahu Anda mengkhawatirkan Nona Luo Yan. Tapi teratai Phoenix 9. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Ya, guru kita tidak bisa menyerahkannya. Belum lagi, apakah Wu Tian setelah mengambil barang itu akan benar-benar melepaskannya, bahkan jika dia melakukannya tanpa teratai Phoenix 9. Nona Luo Yan tidak akan selamat, dan setelah luka Wu Tian sembuh, itu akan menjadi bencana besar bagi negara naga kita. Warga negara naga akan ditempatkan dalam keadaan yang sangat menderita. Memang, hanya ada satu teratai Phoenix 9. Jika Wu Tian menggunakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya lagi. Leluhur mohon pertimbangkan kembali. Kalian semua memintaku untuk meninggalkan guruku. Qinmu, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau telah bertahan selama 1000 tahun, hanya untuk bersatu kembali dengan gurumu. Apakah kau benar-benar ingin melihat dia mati di depan matamu sendiri? Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matinya. Jangan serahkan itu. Wu Tian, beraninya kau. Sepertinya, perasaanmu padanya tidak lebih dari ini. Maka aku tidak punya pilihan selain mengantarnya pergi sendiri. Permainan kucing dan tikus ini, aku sudah bosan memainkannya. Sekarang, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka bersama-sama. Rasakanlah kekuatan mengerikan yang telah kupendam selama 1000 tahun. Wu Tian, mengapa kau tetap begitu keras kepala? Apa yang kau tahu? Tunggu sebentar. Begitu aku menyerap teratai Phoenix 9 dan merebut kekuatan umur panjangmu, aku akan menjadi makhluk tertinggi di seluruh langit dan bumi. Sayang sekali. Setelah 1000 tahun, perjuangan pahitmu, pada akhirnya, kau tetap kalah. Dariku. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bagaimana aku membantai kalian semua seluruh negara naga. Rakyat negara naga, pinjamkan aku bantuan kalian. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan spiritualmu jelas sudah habis. Mengapa kau masih memiliki kekuatan yang begitu hebat? Wu Tian, kau telah melakukan kejahatan tanpa akhir dan membantai orang yang tidak bersalah. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan rakyat untuk mengeksekusimu di tempat. Bersiaplah untuk mati.
Guru, Kinlu. Kau berhasil. guru. Aku berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi. Untuk bersama selamanya. Bolehkah saya bertanya pada pengantin pria kita? Bolehkah saya bertanya pada pengantin pria? Yang mana pengantin wanitamu? Pilih satu. 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 Bagaimana bisa kau menemukanku secepat itu? Guru. Bahkan setelah 1000 tahun. Aku masih bisa mengenalimu dalam sekali pandang. Guru. KAL ini kau tidak akan bisa melarikan diri.